melihat ke dalam diri. Nanti ketika udah masuk level 3, soalnya toolsnya mostly bukan afirmasi, toolsnya mostly intuisi. Jadi di level berikutnya itu intuisi, Mas. Jadi afirmasi, creative visualization, itu di level 2. Dan seringkali orang mengafirmasikan dan memeditasi barangnya salah, which is okay, nggak apa-apa gitu loh, Mas. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nanti begitu kita naik ke level 3, kita mulai dengerin intuisi, baru biasanya udah nggak afirmasi biasanya. Oke, Mas Angga. Ada poin tadi yang saya catat tentang growth to be good ya. Dalam pengembangan diri kan memang kita dituntut untuk selalu berkembang menjadi lebih baik. Kalau misalnya dikaitkan dengan kita harus menjadi apa adanya, itu gimana? Kita harus mengambil titik tengahnya secara bijak gitu. Ini menarik nih, ini pertanyaan bagus nih. Kalau kayaknya ada hadisnya nih. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu merugi, Mas. Gimana itu? Ada hadisnya, aku lupa, coba nanti teman-teman cari hadisnya. Jadi hadisnya itu, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu celaka. Oh gitu. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin merugi. Nah, jadi di dalam Islam itu pun good place-nya cuma satu, harus growth, Mas. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin kan itu. Opsinya cuma. Karena kalau enggak sama pun merugi kan itu. Berarti opsinya adalah growth. Islam mengajarkan kita untuk growth, menjadi pribadi yang lebih baik terus-menerus kan gitu. Nah, versus menjadi diri sendiri kan gitu. Di mana clue-nya? Menurutku, ini menarik, aku senang nih. Menurutku, kita memang perlu jadi diri sendiri. Nah, kita menjadi lebih baik dengan menjadi diri sendiri. Gimana juntrungannya, Mas? Tak jelasin sekarang. Ini karena paradoks kayaknya. Iya, padahal bener. enggak. Contoh, aku itu tadi korban masyarakat awalnya. Kita mulai balik lagi, kita dikatain orang, kita merasa tertekan, kita merasa semuanya nggak bener gitu, kita merasa korban lah, kita masih level 1, kita victim lah, kita utangnya banyak, pinjol, segala macam, kita stres. Terus tiba-tiba kita awakening, di satu titik kita klik, ada satu kejadian, kejadian bisa apa aja, bisa jadi dia ditagih hutang sampai gencet, akhirnya dia memutuskan untuk berubah, atau dia ketemu mentor, atau dia nonton video, dia nonton film yang memotivasi dia untuk berubah. Nah, ketika berubah, dia jadi punya goals, Mas, punya impian, punya dream, punya target, kerja keras untuk mencapai targetnya dia. Nah, biasanya itu dia tidak jadi diri sendiri, Mas. Dia bertumbuh menjadi lebih baik, dia pikir, tapi nggak jadi diri sendiri. Karena tadi dia jadi aku pengen punya BMW, aku pengen punya Mercy. Padahal dia belum tentu pengen, Mas. Dia pengen punya BMW karena mantanku dulu pacarnya punya BMW gitu. Jadi aku pengen punya BMW. Jadi dia mengejar impian yang tularan-tularan tadi. Makanya tadi aku bilang, kenapa 87% orang tidak menyukai pekerjaannya? Kenapa lebih dari 50% pengacara stres? Karena ketika dia ngejar jadi pengacara, nggak semuanya ya, 50% stres yang tadi, itu dia sedang tidak tadi dirinya sendiri, Mas. Dia berusaha mewujudkan impian yang mungkin impian orang tuanya, impian orang lain. Yes, mungkin mbahnya dokter, bapaknya dokter. Berarti aku harus jadi dokter kan gitu. Terus dia kuliah kedokteran, stres ya, aku lihat darah stres. Nah, itu dia sedang tidak dari dirinya sendiri. Dia mengejar sesuatu yang dia pikir dia pengen. Padahal itu mungkin karena kena iklan, itu mungkin karena tongkrongan, itu mungkin karena authority figure yang install, mungkin karena dia cuma pengen needs to belong. Dia pengen apa ya? Semua temanku semuanya kuliah di UI, berarti aku harus UI, kalau enggak nanti dikucilkan. Semua temanku kuliah, berarti kalau aku enggak kuliah nanti enggak diajak nongkrong. Jadi aku perlu kuliah. Jadi dia pengen belong ke community, dia ngerjain itu. Atau tadi misalnya dia karena social proof, Mas. Karena semua orang masuk jurusan itu, berarti aku sebaiknya masuk ke jurusan itu. Betul. Jadi bukan jadi dirinya sendiri. Makanya dia perlu tadi fase yang Mas Fadli, aku suka banget fase Mas Fadli itu, menurutku udah paling pas itu. Perlu merilis emosi negatif, merilis insecurities-nya. Karena orang melakukan hal-hal yang bukan dia karena dia insecurities, figure authority, atau indoktrinasi ketika dia kecil, atau dia needs to belong, atau social proof tadi. Nah, begitu dia sudah mulai melepaskan semua tadi, maka dia akan
menjadi dirinya sendiri. Jadi menjadi lebih baik itu yang menjadi dirinya sendiri, menjadi dirinya yang otentik. Otentik itu artinya orang yang terbebas dari dogma-dogma masyarakat, terbebas dari social pressure. Nah, itu diri sendiri yang itu, Mas. Ketemu teman topeng ketika di sosial media, topeng ketika ketemu mertua. Nah, menjadi diri sebenarnya kan melepas topeng. Melepas topeng itu menurutku menjadi lebih baik. Jadi yang dimaksud apa adanya itu kalau minjem kata-katanya siapa ya? Kayaknya yang ngomong itu Pak Wayan deh. Kita ini percikan dari nur ilahi. Betul ya, Mas? Jadi ini bukan aku yang ngomong, ini aku dengar juga. Ini aku dengar dari yang lain juga yang ngomong Pak Arya Agung Wahono waktu sama Mas Fadli waktu itu, dia bilang kita ini adalah percikan dari nur ilahi. Yang aslinya udah bagus. Jadi Mas Dhani juga bilang kita ini ketuhanan itu sendiri kan gitu. Mas Riko sering ngomong gitu juga. Jadi kita ini percikan dari nur ilahi. Which is nur ilahi itu sesuatu yang sudah sangat bagus. Problemnya ini kita bungkus-bungkus dengan banyak topeng tadi. Nah, maksud menjadi apa adanya ya tadi melepaskan semua topeng sehingga menjadi diri kita yang asli, yaitu diri kita yang connecting sama nur tadi. Makanya ketika kita mengikuti intuisi itu kan sebenarnya kita mengkonekkan otak kita dengan ketuhanan. Orang nyebutnya kecerdasan semesta. Ada yang bilang kecerdasan semesta tanpa batas. Yaitu ketika kita balik ke authenticity, balik ke diri kita yang asli. Nah itu, makanya tadi ini berkaitan nih. Ketika kita udah jadi diri asli, yang kita inginkan itu yang benar-benar diinginkan sama diri kita, sama soul kita, sama jiwa kita. Sehingga mudah dimanifestasikan, sehingga ya nggak stres ketika mengejar manifestasi. Nah kalau dia belum ke dalam diri, udah ngejar manifestasi ya bisa jadi tadi. Yang dimanifestasikan adalah kehidupan orang lain. Impian bapaknya, orang tuanya, atau sekedar needs to belong, atau sekedar social proof, atau sekedar karena ada authority figure pekerjaan ini bagus gitu. Okay. Kebayang ya Mas? Nah itu cocok lah itu dah. Sepertinya. Tadi kan Mas Angga cerita tentang dulu ketika waktu di Sumatera atau di kampung itu dibully, diejek, dihina, itu kan banyak menimbulkan rasa sakit ya. Rasa sakit, mungkin trauma dan sebagainya. Karena itu mungkin wajar ketika orang dihina itu kan ada rasa sakit, trauma gitu. Ketika orang tersebut mungkin nanti belajar manifestasi atau apapun ilmu pengembangan diri, apakah itu suatu mungkin bisa dikatakan sebagai pelarian rohani, pelarian spiritual? Di awal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalaupun itu pelarian loh ya, nggak apa-apa. Di awal nggak apa-apa. Jadi memang nggak apa-apa. Kalau misalnya karena Mas Hendra dihina terus akhirnya ikut kelas-kelas. Betul. Ya, terus akhirnya itu jadi pelarian. Di awal nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti bertumbuh dan belajar. Di akhir kan juga kita akan menemukan yang benar-benar kita inginkan pada akhirnya. Ketika kita udah mulai mengenal diri kita dengan benar tadi. Di awal nggak apa-apa. Menurutku pelarian ya kalau itu bikin kita jadi lebih baik kan kenapa? Nggak apa-apa kan. Berarti sesuatu yang fake, mungkin yang bukan identitas kita yang sejati, bukan yang original. Itu juga diperlukan berarti waktu dalam tahap awal. Di awal kan sampai juga bahkan nggak tahu kalau itu bukan sampean. Iya kan? Ya mungkin begitu ya. Iya kan, kita juga nggak tahu kan. Ya, jadi nggak apa-apa, gunakan yang ada aja. Kita mensyaratkan sesuatu yang kita belum punya ya repot, Mas. Kalau di awalnya aku dihina, aku sakit hati, gara-gara sakit hati aku belajar tentang spiritualitas. Tapi itu kan pelarian, ya nggak apa-apa. Ya. Minimal saya lari ke tempat yang tepat kan gitu. Iya, daripada nanti malah nyasar-nyasar. Iya, atau tersesat di jalan yang benar kan nggak apa-apa, Mas. Yang penting jangan tersesat terus. Nah, begitu sampai masuk ke lingkungan itu, sampai mulai tadi digali dirinya yang asli. Tapi kan semua perjalanannya karena bukan yang asli dulu, Mas, seringkali, Mas. Kecuali mungkin sampean yang nabi yang dari awal dijaga sama malaikat. Maksum ya. Iya, dimaksum. Tapi kan kita kan harusnya enggak lah ya. Harusnya enggak. Jadi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, diterima aja. Dodi Gulam Ahmad. Oke Mas, lanjut Mas. Okay. Bagaimana Mas Angga itu mengecek apakah sesuatu itu benar-benar berasal dari keinginan sadar atau justru program bawah sadar yang sudah tertanam sejak kecil? Nah, yaitu cocok karena stepnya nggak boleh dilewatin tadi. Kembali ke awal tadi. Iya, karena sampean di mana sampean tahu? Awalnya nggak tahu, pasti nggak tahu. Sampai kapan sampean tahu? Ketika sampai dulu, betul. Itu, ya? Ketika sampean. Oke. Untuk kita tahu tuh pikiran kita nggak boleh berisik dulu. Jadi step pertama menghilangkan keberisikan dan noise itu. Begitu noise-nya tahu, nanti bisa membedakan mana yang
dari hati, mana yang dari luar. Tapi ya itu prerequisite-nya punya meditatif praktis, happy, punya happy state, udah mulai bahagia, tanpa harus lain-lain gitu. Nah, baru-baru dia bisa membedakan. Oke Mas, ini saya bacakan pertanyaan ini Mas. Siap. Oke. Apakah semua afirmasi itu netral? Bagaimana jika afirmasi yang kita ulang-ulang justru memperdalam dualitas dan ilusi diri? Wah, gimana itu maksudnya? Aku belum paham maksudnya. Takutnya salah jawab. Nah, apakah semua afirmasi itu netral? Mungkin di situ dulu aja. Apakah semua Afirmasi itu netral. nggak tahu maksudnya? Netral itu kenapa dan kenapa itu penting? Nah, iya aku juga bingung memaknain pertanyaan. Oke, Oke, makanya kita next aja. gini. Oke. Afirmasi. Ini ada tadi pertanyaan next Enggak, aja kalau enggak. misalnya Tak susah kasih ini. jawaban biar sedikit aja ya. Afirmasi itu tools level 2, Mas. Biasanya kalau orang masih fokus sama afirmasi, itu fokus sama impian. Betul. Fokus sama impian. Nah, ya di awal nggak apa-apa kalaupun nggak netral. Itu maksudnya orang tuh kalau nggak netral terus kenapa? Iya. Jadi orang tuh pengennya langsung Murni di titik yang original. makrifat paling tinggi. Ya enggak lah, kan ada enggak bisa lompat ke situ. Enggak apa-apa kayak tadi pelarian jiwa. Iya. Ya terus kenapa kalau pelarian? Iya, Enggak iya, apa-apa. iya. Kalau enggak netral enggak apa. Jadi Berarti sesuatu yang palsu itu juga perlu berarti. enggak perlu, bukan diperlukan maksudnya. Iya, Tapi iya. kalau adanya itu ya enggak usah Iya, ditolak, jangan ditolak, jangan enggak apa-apa. ditolak. Misalnya gini, aku afirmasi mobil gitu misalnya. Aku pengen mobil atau aku pengen apa. Dan ternyata itu palsu kan misalnya. Ya enggak apa-apa diafirmasiin dulu Betul, sambil dalam prosesnya kita melihat ke dalam diri. Nanti ketika udah masuk level 3 soalnya toolsnya mostly bukan afirmasi, toolsnya mostly intuisi. Jadi di level berikutnya itu intuisi, Mas. Jadi afirmasi, creative visualization itu di level 2. Dan seringkali orang mengafirmasikan dan memeditasi barangnya salah, which is okay. Enggak apa-apa gitu loh, Mas. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Nanti begitu kita naik ke level 3, kita mulai dengerin intuisi baru. Iya. Biasanya udah nggak afirmasi biasanya. Diri kita sejati yang membimbingnya. Iya. Oke. Tapi kan sebelum nyampe ke sana ya nggak apa-apa. Ya, Nggak bisa. panjang itu baru ke situ. Betul. Santai aja gitu. Lanjut, Mas. Oke Mas, saya bacakan ini lanjutan soal ini. Boleh, siap. Jika tubuh kita belum bisa menerima sesuatu, ya, apakah semesta akan tetap mengizinkan manifestasi itu terjadi? Kita belum bisa menerima sesuatu. Apa tanda tubuh belum selaras kan? Gitu. Jika tubuh belum bisa menerima sesuatu, mungkin diri kita belum bisa menerima apapun lah itu, ya. Apakah semesta itu akan tetap mengizinkan manifestasi itu terjadi? Nah, jawaban pendeknya saya tidak tahu, Mas. Aku nggak mau sok tahu dan salah jawab soalnya. Ya. Itu nanti bisa ditanyakan ke yang lebih layak menjawab ya. Apa tanda tubuh itu belum selaras? Mungkin selaras jagat kecil, jagat gede, mikrokosmos sama makro gitu. Aku nggak paham aku. Belum sampai ke sana mungkin keilmuanku mungkin, Mas. Oke, kita next aja berarti. Nggak apa-apa kan aku sebagian jawab kalau nggak paham, sebagian tak jawab nggak paham. Iya. Jangan dipaksakan. Betul, daripada aku jawab nanti sesat kan repotnya. Belum waktu yang berfatwa yang itu, Mas. Oke, ini apakah mungkin seseorang itu berhasil memanifestasikan sesuatu yang besar, tapi pada level energetik sebenarnya sedang bocor atau tidak stabil? Kalau tanya apakah mungkin, ya mungkin aja toh. Apakah kemungkinannya besar atau kecil? Kecil. Itu banyak faktor nanti yang mempengaruhi itu berarti ya. Tapi ya tadi itu teman-teman tuh perlu apa ya? Perlu mulai fokus sama ini kan fokus sama how to ya. Wah, berarti kalau harus manifestasi aku harus gini, mungkin nggak gini. Jadi kita bikin banyak batasan. Menurutku sebaiknya kita nggak usah batasin, nggak usah disyaratin gitu. Mas, apa tanda tubuh kita udah selaras? Apa kalau energi kita bocor nanti apakah manifestasi tercapai? Jadi kita jadi malah fokus sama how to manifestasi itu terwujud. Kebayang nggak, Mas? Padahal esensi dari manifestasi itu kan menerima dan yielding aja. Kita menerima aja. Jadi ya biarkan aja mengalir. Aku personally ya, Mas, aku tuh nggak pernah mikirin apa tandanya badanku selaras. Ya nggak tahu juga aku. Ya, atau mungkin ilmuku yang belum cukup sakti atau aku nggak tahu. Tapi menurutku ya, kita tuh fokusnya gini nih. Kita tuh fokus yang bisa dikerjain aja itu, maksudnya. Kita fokus yang bisa kita kontrol, fokus yang kita bisa tahu gitu.
Kalau menurut kita lagi weak ya kita perbaiki energinya. Kalau mood kita lagi bagus ya kita apa yang kita bisa lakukan supaya kita happy. Kita nggak usah mikir wah nanti kalau aku gini nanti manifestasiku nggak tercapai. Kan jadi malah terlalu banyak aturan dalam ini kita. Nah aku ini orang yang cenderung tidak ada harusnya gitu mas. Aku tuh nggak punya untuk ini harusnya itu nggak, menurutku ya kita fokus perbaiki diri ya kita perbaiki. Yang kalau nanti ternyata ini salah ya kalau ketemu salah diperbaiki. Nggak usah dicari-cari wah ini aku pasti nggak tercapai karena aku ini nggak akhirnya malah nggak tercapai kan. Orang kan bingung ketika dia belajar manifestasi, mas kalau aku masih gini mungkin nggak tercapai mas kalau aku gini tercapai nggak, tandanya ini sudah berhasil apa? Orang kan fokus sama hal-hal kayak gitu kan nggak usah dipusingin menurutku. Kayak meditasi gitu kan, kita nggak usah pusingin meditasinya. Tujuan kita meditasi supaya hidupnya baik mas. Orang tujuan meditasi supaya jago meditasi, nah itu aku beda aliran soalnya. Aku nggak harus jago meditasi. Yang penting hidupnya membaik. Jadi fokusku tuh selalu di growth-nya gitu. Jadi nggak pernah mikirin nanti datang. Berarti harus meletakkan niat yang benar-benar bagus tepat itu mas di situ berarti. Niat yang murni gitu. Ya contohnya mungkin waktu meditasi ataupun untuk mengembangkan diri, itu berarti niat itu harus betul-betul ketika kita berjalan untuk mengawal sesuatu itu harus dicari yang pas gitu. Yang murni yang kita murni. Bisa tahu aja mas. Maksudnya gini loh, kita nggak usah, kalau sekarang nih murniku ternyata masih 30% terkontaminasi, ya pakai yang 30% nggak apa-apa gitu. Sedangkan orang kan pengennya aku tuh murni 100% baru bergerak, ya susah kan. Jadi santai aja. Jadi kalau menurutku nih sekarang ini niatku udah murni, ya dijalanin aja. Ternyata setengah jalan, ternyata nggak murni amat ya ternyata, ya nggak apa-apa. Diterima aja. Oke kan? Jangan banyak syarat ya mas. Kalau banyak syarat nanti nggak. Oke mas Angga, saya lanjutin ini. Siap. Manifestasi sering dikaitkan dengan kontrol realita kan ya. Apa? Ya. Lalu di mana letak ketika surrender sejati itu ya? Itu kan agak paradoks surrender, berserah diri dengan kita mengontrol realita ya. Jika semua kita lakukan justru berpusat pada mengubah sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Terus surrendernya di mana? Nah, pas ini, pertanyaan bagus nih, cocok nih. Nih banyak paradoks yang sebenarnya nggak paradoks sama kayak tadi itu bertumbuh sama adanya kan kelihatan paradoknya. Contoh. Manifestasi kan bending reality mas, kita berusaha memingkukan realita, membuat alam semesta mendukung dan mewujudkan impian kita. Tapi di saat yang sama kita disuruh surrender. Terus surrendernya di mana kalau kamu bending reality kan gitu. Nah, oke. Kita urutkan lagi stepnya nih biar nggak lupa. Dengan asumsi sekali lagi, dengan asumsi teman-teman sudah beresin emosi negatif, sudah bahagia, sudah bisa mendengarkan intuisi. Sekali lagi dengan asumsi bahwa kita sudah dengerin intuisi, maka yang kita manifestasikan adalah intuisi kita sebenarnya. Kebayang ya? Bedanya orang level 2 dan level 3. Bedanya apa? Bedanya aku waktu level 2 sama aku sekarang yang kadang-kadang 3 lah. Mungkin aku juga enggak 3-3 amat kayaknya sih. Nah, bedanya apa? Bedanya yang ditaruh di list manifestasinya, Mas. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang orang-orang yang penemu-penemu, orang-orang yang melakukan hal-hal besar gitu. Dia juga meditasi, dia juga manifestasi, tapi listnya pasti beda. Kalau kita yang dimanifestasi mobil, rumah gitu kan. Ya kan? Yang kita taruh di manifestasi adalah impian kita. Sedangkan orang-orang yang sudah di level mendengarkan intuisi, list manifestasinya dia itu bukan datang dari dirinya dia. Maksudnya bukan yang dia pengen, tetapi apa yang aku harus mundur sebentar selangkah ya. Jadi intuisi itu ada 5 mas. Sebelum kita masuk ke sana supaya tahu. Intuisi itu ada 5. Yang pertama intuisi sebagai warning. Jadi kayak aku dapat warning. Misalnya gini, aku lagi naruh mobil gitu ya, tak taruh situ. Bentar ya, kayaknya perlu pindahin mobilnya. Aku rasanya pengen pindahin mobil, tak pindahin. Ternyata habis itu ada reklame roboh ke situ. Untung tak pindahin gitu. Kalau nggak kerobohan, itu intuisi sebagai warning. Terus ada intuisi sebagai form of connection. Form of connection itu ketika Mas Dodi sangat sayang sama anaknya, sangat dekat sama anaknya, ketika anaknya terjadi sesuatu sampean dapat intuisi. Wah, anakku kenapa ya gitu. Jadi karena sampean punya koneksi, sampean sangat sayang, jadi sampean bisa punya intuisi.
Makanya kadang-kadang istri itu tahu kalau suaminya selingkuh, walaupun dia nggak tahu. Gitu. Kok perasaan kok nggak enak ya? Gitu. Nah itu intuisi karena form of connection. Terus ada intuisi sebagai support. Itu ketika aku milih A atau B. Nah itu intuisi sebagai support. Kalau Islam itu kita belajar sholat istikharah, harus memilih dua keputusan yang besar. Kita istikharah itu kita menggunakan intuisi sebagai support. Intuisi itu artinya apa? Intuisi artinya mengkonekkan otak kanan kita dengan internet, dengan kecerdasan semesta, dengan Tuhan, ketuhanan. Jadi otak kita ibarat komputer, ini internet, cloud. Nah, routernya itu otak kanan. Otak kanan itu tempatnya intuisi, in charge, tempatnya. Jadi kita kita meditasi itu nge-gym untuk otak kanan kita, Mas. Nah, jadi ketika kita istikharah kita mencoba dapat bisikan dari Tuhan kan gitu. Kita minta petunjuk dari Tuhan kan gitu. Kita connect ke, kalau orang yang pakai bahasa orang itu kecerdasan semesta tadi. Yang keempat, intuisi sebagai inspirasi. Contoh, aku pengen mewujudkan sesuatu, aku nggak ada ide. Nah aku meditasi, tiba-tiba di meditasi dapat ide, diginiin gitu. Nah itu ide itu datang dari intuisi, datang dari ketika connect otak kita ke kecerdasan tadi. Nah yang kelima itu intuisi as higher purpose, Mas. Intuisi as higher purpose. Intuisi ketika sampai tiba-tiba pengen mewujudkan sesuatu yang besar yang sebenarnya Tuhan itu atau jiwa kita menugaskan kita melakukan itu. Kalau orang pakai bahasa jiwa, atau idealnya orang selalu bilang kita perlu tahu kita ini dilahirkan untuk apa. Nah itu kalau kita sudah ngerti kita dilahirkan untuk apa, oh sampai dilahirkan untuk benerin ini, sampai dilahirkan untuk menyebarkan manfaat ini. Nah itu intuisi. Nah ketika dia yang dimanifestasikan adalah panggilan, jadi udah lapor ke bos yang lebih besar. Jadi tugasnya udah tugas dari bos yang lebih besar. Oh kamu perlu bangun organisasi non-profit misalnya. Kamu perlu ini. Nah itu sampai sudah sebenarnya di titik itu sampai juga surrender. Sampai mewujudkan impian yang sebenarnya impian yang datang dari yang jiwa kita inginkan. Nah terus kita bending reality. Nah surrendernya di mana? Surrendernya surrender di ketika kita sudah mengizinkan intuisi kita menuntun intensi kita. Jadi istilahnya inspiration lead to intention. Jadi niat membangunnya itu udah bukan mobil, rumah tadi, tapi niat yang memang higher purpose-nya kita. Itu surrender pertama. Jadi yang dimanifestasikan adalah niat yang kita pengen dapetin dari intuisi tadi. Yang kedua, yang disebut surrender itu surrender pada prosesnya, Mas. Surrender itu surrender pada prosesnya, bukan surrender sama impiannya. Bayangkan bedanya. Ketika aku misalnya, aku tiba-tiba punya impian. Waktu itu tiba-tiba aku lagi jalan, naik mobil nih dari rumah ke bandara. Tiba-tiba, Mas, di jalan itu aku membayangkan, dunia ini semakin kesini kok semakin mengerikan dalam tanda kutip. Aku membayangkan, wah, berarti nanti anakku Dylan, aku sangat sayang sama anakku. Anakku nanti akan besar di lingkungan yang cukup mengerikan. Terus aku tiba-tiba dapat pikiran, aku dapat intensi, Mas. Apa yang perlu aku lakukan supaya aku bisa membantu memperbaiki kondisi ini supaya nggak rusak-rusak amat. Aku lagi nyetir tuh, berarti lagi alfa tuh. Lagi dalam gelombang alfa. Tadi Mas Fadi kan bilang kalau kita pengen dapat intuisi kita harus akses ke Mas Fadi tadi punya apa? Meditatif dalam kondisi relax. Kalau nyetir jauh tuh biasanya aku relax. Nah, tiba-tiba dapat insight. Kalau aku pengen bikin dunia ini attempt ya. Ini kan goals yang 50-50 nih. Aku pengen menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anakku, which is kan lu siapa kan? Ya ini juga belum tentu terwujud, bisa jadi enggak kan? Tapi aku tiba-tiba dapat niat dari hati. Aku perlu bikin dunia anakku nanti jadi lebih baik. Terus apa yang bisa aku lakukan supaya dunia anakku jadi lebih baik? Waktu itu bisikan muncul aku, berarti aku harus belajar lebih banyak, share lebih banyak. Aku belajar lebih banyak, share lebih banyak. Terus aku share-nya di mana? Makanya aku tiba-tiba, oke, aku perlu bikin aplikasi. Aku bikin aplikasi, Mas. Namanya Zona Level Up. Itu ada di iOS, ada di Android gitu. Ada zonalevelup.com. Aku tuh bikin Zona Level Up. Tiba-tiba bikin Zona Level Up dan aku syuting satu kelas. Di dalam itu gratis. Kelasnya judulnya Level Up Mastery. Nah, itu impiannya datang dari dalam hati karena aku pengen menciptakan dunia lebih baik buat anak-anak depan. Prosesnya gimana? Nanti aku surrender. Aku surrender dengan ya yang penting aku pengen belajar lebih banyak, sharing lebih banyak.
belajarnya apa, sharingnya gimana, cara melakukannya apa, how to-nya itu belum tahu. Nah, how to-nya aku surrender, Mas. Aku belum tahu bakal bikin aplikasi dulu. Aplikasi ini kan baru muncul belakangan ini, ide itu. Tapi aku surrender dengan apapun prosesnya. Intinya aku pengen belajar lebih banyak, sharing lebih banyak. Dan